Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kesempatan kali ini, ya kita akan mempertegas kembali, kemudian juga memperjelas tentang topik kita minggu lalu, dan sekaligus kita melihat contoh-contoh case sederhananya, yaitu tentang backplate katalitik reaktornya. Ada beberapa poin yang ingin kita lihat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana kontrol suhu, kemudian juga reaktor-reaktor katalitik, ya, khususnya untuk katalis padat. Kemudian tentang Ergen equation, yaitu tentang dampak pressure drop, dan kita lihat contoh-contoh berikutnya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Baik teman sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita melihat dan kita mendiskusikan untuk reaktor-reaktor yang ideal, kondisi yang ideal di mana distribusi suhunya adalah seragam, komposisinya seragam, gitu ya. Namun pada prakteknya, jadi teman-teman, ini reaksi itu kan, reaksi yang berlangsung di dalam reaktor itu kan banyak dua ya. Satu eksotermis, kemudian endotermis. Ekso berarti dia akan mengeluarkan atau merilis panas ke lingkungannya. Sementara untuk reaksi endotermis ini adalah reaksi yang memerlukan panas ya dari lingkungannya ya. Eksotermis, endotermis ini punya parameter ya di termodinamika ya tentunya, yaitu ketika delta H-nya negatif atau entalpi, perubahan entalpinya minus, itu dikatakan reaksi eksotermis. Sebaliknya berarti endotermis, yaitu delta H-nya perubahan entalpinya adalah positif. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya terhadap reaktor untuk reaksi-reaksi yang eksotermis, reaksi eksotermis, karena dia merilis panas ke lingkungan, maka suhu reaktor ini akan cenderung naik, cenderung naik. Kok bisa naik suhu reaktor ya? Karena ada rilis panas dari reaksi itu. Sebaliknya untuk reaksi-reaksi yang sifatnya endotermis, dia perlu panas, maka dinding reaktor akan cenderung turun ya, cenderung turun. Maka untuk mencapai kondisi yang isotermal ya, kita ingin meningkatkan isotermal, maka kita harus melakukan treatment ya. Kita harus melakukan sesuatu sehingga suhunya relatively constant ya, atau tidak betul-betul konstan tapi pada range yang kita kehendaki. Kalau eksotermis karena suhunya cenderung naik, maka kita harus tambahkan pendingin kan begitu ya. Kalau kemudian reaksinya itu endo, maka dia suhunya cenderung turun, maka kita perlu tambahkan steam pemanas ke dalam reaktor itu sehingga suhunya tidak terlalu drop. Nah, treatment yang kita berikan, perlakuan yang kita berikan terhadap reaktor karena konsekuensi dari reaksi itu, agar kondisinya tidak terlalu tinggi suhunya, ataupun sebaliknya tidak terlalu rendah suhunya. Ini kemudian bukan melahirkan ya, memberikan kita istilah-istilah baru ya, dalam ada reaktor adiabatis dan non adiabatis ya. Adiabatis berarti di sini reaktornya tidak ada heat transfer di reaktor itu, tidak ada pemanasan, tidak ada pendinginan, tidak ada koilnya, tidak ada kalau di rancangan PAP itu tidak ada jaket pemanasnya, tidak ada jaket pendinginannya. Artinya apa? Ya, artinya reaksi itu dibiarkan suhunya naik terus atau dibiarkan turun terus. Karena masih dalam range, naiknya itu masih dalam range, turunnya dalam range. Tetapi kalau kemudian ditambahkan
proses pendinginan, ada proses pemanasan, ada zakatnya, ada koilnya, ada heat transfer di dalam reaktor itu, maka reaktornya kita katakan reaktor yang non adiabatis. Jadi ada transfer panas ya, ada panas yang dilepas dan ditangkap oleh pendingin, ataupun ada steam ya yang diberikan ditangkap oleh reaktor, itu namanya non adiabatis ya. Baik teman sekalian, empat keyword ini menjadi sangat penting ya, eksotermis, endotermis, adiabatis ini menjadi kata kunci penting ketika kita menyusun rancangan pabrik ya. Di halaman depan itu nanti ketika membuat resum ya, ini sangat dianjurkan kita mendeklar sebenarnya reaksinya ini ekso atau endo, reaktornya ini adiabatis atau non adiabatis. Sebenarnya ada satu lagi yaitu reversible atau irreversible ya. Dan jadi ada 6 sebenarnya ya, reversible atau irreversible, ekso atau endo, kemudian adiabatis atau non adiabatis ya. Kalau reversible irreversible ini parameternya adalah konstanta kesetimbangannya ya. Konstanta kesetimbangannya, harga-harganya. Kemudian ekso atau endo ini adalah soal melepas atau memerlukan panas, delta H parameternya. Reversible irreversible, ekso atau endo adalah bicara tentang reaksinya. Adiabatis dan adiabatis ini adalah bicara reaktornya gitu ya. Baik, ini juga selain kalau di rancangan pabrik bukan hanya di awal, nanti ada chapter khusus, chapter 2 kalau nggak salah ya, tentang kinetika dan termodinamika, itu akan membahas tentang ini empat keyword ini, reversible irreversible, ini tentang kinetikanya, kemudian ekso endonya ada di termodinamikanya gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk reaktor yang sebenarnya ya, yang tidak ideal, dimana kita harus mengontrol suhunya ya. Ketika suhunya terlalu panas, maka dari limit yang kita miliki, ketika kita memiliki reaktor yang melebihi dari batasnya tahu dari mana ya, dari referensi ya, dari literatur ya, biasanya lab scale dibuat ya. Nah, maka beberapa kemungkinan yaitu bisa terjadikan reaksi samping, ada produk samping, atau bisa merusak katalisnya, bisa juga produknya sendiri atau reaktornya sendiri ya, karena dia punya properties ya, chemical and physical propertiesnya harus dilihat di sana ya. Kalau kemudian suhu terlalu tinggi dan itu masih dalam range nggak masalah ya. Ataupun sebaliknya, kalau terlalu rendah bagaimana? Jangan-jangan kalau terlalu rendah nanti yang terlalu slow ya, konversinya terlalu rendah, laju reaksinya terlalu lambat dan seterusnya. Maka pengontrolan suhu menjadi sangat signifikan. Tapi dalam mendesain reaktor, ketika kita dihadapkan pilihan-pilihan, apakah adiabatis atau non adiabatis, maka kita harus melihat banyak faktornya. Termasuk nanti larinya adalah faktor ekonomi, faktor desain, biaya desain, ya, operating cost, kemudian biaya pembeliannya dan seterusnya. Nah, kalau kita mendesain, maka pilihan pertama adalah adiabatis. Itu yang paling sederhana dan paling murah. Kenapa bisa begitu? Adiabatis berarti kita mendesain reaktornya itu tanpa pendinginan, tanpa pemanasan. Jadi meskipun reaksinya ekso atau endo, tetapi kita memutuskan bahwa meskipun ekso suhunya tidak melebihi range yang kita kehendaki, ataupun meskipun reaksinya endo, maka suhunya tidak drop sekali seperti yang limit yang kita miliki datanya ya. Kalau ini bisa kita desain, pertama pilihannya adalah adiabatis, karena tidak perlu tidak perlu coil, tidak perlu jaket pendingin atau pemanas, sehingga ini sudah lebih murah dan desainnya juga paling sederhana seperti itu ya. Kalau kemudian adiabatis ini tidak memungkinkan, ketika
kita harus menambahkan atau mengontrol suhu, karena ini kalau tidak dikontrol nanti suhunya terlalu tinggi atau rendah, maka kita harus kemudian melakukan treatment dalam rangka untuk mengontrol suhunya. Nah, bagaimana teknik-teknik mengontrol suhu? Ya, kita lihat di slide berikutnya ya.